Saat cuaca cerah, kami juga sesekali bermain di Pulau Karaka. Lokasinya tepat di seberang Pulau Neira. Butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk menyeberang dengan perahu. Pulau Karaka memang tidak seluas Pulau Neira. Pulau berbatu ini juga tidak berpenghuni. Kami suka banget berkunjung ke pulau ini karena suasananya masih sangat asri. Pemandangannya juga cantik. Lompat tebing seperti ini membuat jantung kami seperti mau copot. Seseru apapun permainannya, kami tetap harus pastikan lokasi dan kegiatannya aman supaya bermain tetap mengasihkan. Betul nggak? Tebing yang kami pilih ini tidak terlalu tinggi, teman. Sekitar 2 meter saja. Bagian dasar laut di bawah ini juga bukan area karang, namun hanya berupa pasir. Jadi aman kan? Ngomong-ngomong, coba perhatikan Hafiz deh. Lagi asik main, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Jeli juga ya mata kamu, Fiz. Sayangnya, aku dari tadi tidak memperhatikan apapun di laut. Teman di rumah barusan, ada yang melihat lumba-lumba juga. Ayo, kita antar Hafiz melihatnya. Teman, perairan Banda termasuk kawasan segitiga terumbu karang atau perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Khusus untuk lumba-lumba, penyebarannya di perairan Maluku ini cukup luas. Mereka kerap berkumpul di sekitar teluk di perairan yang cukup dalam. Pastinya yang ekosistem lautnya masih sehat dan terlindungi. Keberadaan lumba-lumba di perairan Banda kerap menjadi tujuan wisata bahari. Kebanyakan dari mereka berjenis hidung botol. Apa ini? Wih, kayu. Mana lumba-lumba mana? Orang dari jauh mirip lumba-lumba. Kayu itu orang mirip lumba-lumba. Jangan marah lah, kata mana dah, Ayo serapan tu kita serapan naik. Mana dah? Orang kau bilang lumba-lumba. Habis, pengen tadi lihat lumba-lumba kah? Iya, baru kita kurang pernah lihat. Tenang, Fis, nanti beta jaga doa-doa. Semoga Allah kasih takdir toh. Sabar, nanti pikir-pikir nanti. Saya ketemu dia. Iyo, bismillah. Sama-sama bantu mana ya? Duh, Hafiz, kamu ingin sekali melihat lumba-lumba ya? Sampai batang kayu aja dikira lumba-lumba. Meski tinggal di pulau kecil, tapi sumber daya alamnya di sekitar perairan Banda luar biasa, teman. Karena bukan hanya jenis ikannya saja, rezeki kami juga berasal dari udang mantis. Seperti yang biasa Paman Dul lakukan. Paman, mana ada apa Paman? Malopi. Bisa baca ke Paman? Iya. Saat laut sedang surut, saatnya Paman mulai bekerja. Sambil melihat Paman bekerja, kita juga sambil belajar mencari udang mantis. Siapa tahu Dewi Fortuna sedang berpihak pada kita hari ini. Alat yang digunakan untuk mencari udang mantis berupa linggis, lidi, dan sebilah kayu sepanjang 2 meter. Ayo kawan, kita perhatikan bagaimana Paman mencarinya. Karena termasuk hewan yang gesit, menangkap udang mantis perlu strategi. Ditambah capitnya yang bisa melukai tangan kita jadi harus ekstra hati-hati. Kelihayan dan kecepatan tangan amat diperlukan. Itu dia lubangnya. Bentuknya memang tampak seperti gundukan pasir biasanya ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mencari, tidak akan terkecoh lagi. Setelah diketahui jalurnya, gali jalur dengan linggis dari sisi terluar. Setelah itu, kayu mulai bekerja dan Paman memompa seperti ini. Dari pompa inilah air di dalam lubang akan terdorong keluar. Sedikit demi sedikit gali lubang sampai ke arah pintu masuknya. Pelan-pelan udang akan ikut terdorong naik, lalu menampakkan diri. Jungkel Paman. Sabar. Tak kiri bye-bye. Bukan dong kalian. Tak kiri. Angkat kiri tu. Ada keluar. Atas.
Ilan coy. Batu-batu sebanyak, Ban. Apa? Om Negro. Dia. Oi. Cepet keluar. Ini dapat. Ya sudah. Aturan pulang sudah ke apa? Kakak mau pulang, minta masih mau cari lagi. Kamu pulang sudah. Mau pulang. Akhirnya kalau begitu paman ambil satu juga. Iya, paman. Paman ambil satu sudah. Kamu mau jalan sudah. Bye-bye ya. Bye-bye. Good. Sudah apa-apa. Ayo. Ayo, paman. Ya, makasih, paman. Perutku sudah lapar kawan. Ayo kita segera masak udang mantis ini. Kami menyukai memasak di alam bebas seperti ini teman. Pemandangan alamnya bikin kami jadi semakin semangat dan kreatif untuk mengolah makanan. Hehehe. Hafiz mulai menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Asra dan Agis yang mengiris bawang dan tomatnya. Kalau aku dan Adi, bagiannya membakar udang mantis ini. Membakar udangnya jangan terlalu dekat api ya, agar udang tidak gosong. Lalu putar-putar udangnya sampai matangnya merata. Asra, kamu bisa cepat. Iya. Tempi bawa di dalam. Ayo. Panaskan minyak, kemudian masukkan semua bumbunya. Oseng-oseng terus sampai bumbunya harum. Setelah itu, masukkan tomat dan tunggu beberapa saat. Pikan dapat jagung. Jagung. Tunggu. Yuk. Lanjut, masukkan jagung manisnya. Terlihat berwarna kan masakan kita? Hehehe. Langin semua selang. Datang sudah. Adi ketong pian bela yuk. Terakhir, masukkan udang mantis yang sudah bersih ke dalam bumbu. Campurkan seluruhnya dengan cara aduk perlahan-lahan. Udang mantis ala si Bolang siap dihap. Hehehe. Makan udang saja, kurang nendang di perut kami. Yuk kita santap dengan kentang rebus. Silang beta baru dapat rasa depa enak ini. Besok bikin lagi kah? Bikin. Kau cari mana ini besok? Misalnya kau dapat, kau intar apa itu udah. Ayahku bilang udang mantis kaya kandungan gizi seperti protein dan asam lemak omega 3 yang cocok dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak kita. Udang mantis memiliki daging yang tebal. Rasanya juga manis seperti aku. Hehehe. Bercanda teman. Maksudnya udang segar memiliki rasa yang manis dan gurih. Kulit luarnya juga kriuk-kriuk, renyah di mulut. Udah mulai pizza di muluin. Kasih habis kawan. Jangan sampai tersisa udangnya. Nyam nyam nyam. Di Kepulauan Banda, pohon kenari banyak tumbuh di Desa Lontor, Pulau Banda Besar. Teman, lihat deh. Diameter batangnya besar-besar banget ya. Pohon beringin juga masih kalah besar teman. Kakekku bilang pohon-pohon kenari di sini usianya ratusan tahun. Sejak dulu, kenari sudah menjadi sumber penghidupan warga di sekitar pulau kami. Buah yang berjatuhan seperti ini hampir selalu ada setiap hari. Pis, pada sudah banyak ke Pis? Sudah, di sini banyak barang. Pohon kenari tumbuh berdampingan dengan pohon pala, cengkeh, dan rempah lainnya. Bahkan pohon ini termasuk pelindung bagi pohon di sekitarnya. Bentuknya yang tinggi besar dapat menangkis uap air laut agar tidak mengenai pohon lainnya. Pelan-pelan, kata kuju Azra. Ayo. Terima kasih. Azra, mari kan di situ banyak. Pencar situ cepat. Udah, kau sudah kan? Tunggu. Lang, di mana? Di situ cari sahar banyak tadi. Mana? Oh! Bawa dapat kata jawaban lah. Kena deh. Saking besarnya akar pohon kenari sampai bisa bermain petak umpet di sini.
Untung Asra nggak jantungan. Bi, kita mau pulang kanan dari Bi ya. Iya, mau pulang sudah barang 10, mau pulang sudah lang. Iya. Ayo Bi, assalamualaikum Bi. Ayo teman-teman. Lang. Terima kasih lah lang. Ayo. Ayo kawan, kita bawa kenarinya ke rumah. Teman, kenari akan diolah Bibi untuk menjadi kue cara. Bibi sudah memiliki kenari yang sudah kering. Kawan, ayo kita bantu Bibi memasak. Buah kenari dibuka untuk diambil buahnya saja. Kue cara berisi tepung terigu, gula, dan telur. Setelah bahan dicampur, kemudian diberi sedikit garam. Asraf, mari kasih kakak kalapas ini kakak bikin pusantang. Iya Kak. Saling kakak air. Iya. Peras kelapa hingga menjadi santan, lalu masukkan ke dalam adonan kue. Aduk hingga rata dan lembut. Tambahkan sedikit bubuk kayu manis, kemudian aduk kembali. Bagi adonan menjadi 3, lalu beri pewarna makanan. Sambil menunggu adonan tercampur rata, Hafiz akan merebus buah kenari. Perebusan dilakukan untuk melepaskan bagian kulit tipisnya. Semua bahan sudah siap. Saatnya mencetak kue cara. Tuang adonan ke dalam wajan berbentuk bulat. Bibi sengaja menaruh adonan dengan warna yang berbeda. Tuh lihat, belum matang saja sudah terlihat cantik ya. Saat kue mulai setengah matang, beri kenari di bagian atasnya. Lalu tambahkan juga daun pandan dan kayu manis bubuk. Menarik kan tampilan kue cara ini? Selain itu, harumnya bikin ngiler. Tadi Kilai langsung masak. Enak Kak. Harum kalang. Iya. Suarme. Kakak. Babo enak Kak. Iya. Sambil menunggu kue matang, kakak, Adi, dan Asra bermain ABC 5 dasar. Yang kalah mukanya dicoret tepung. Seru. Muka Adi jadi mirip kayak badut deh. Soalnya dia kalah terus. Bentuk kue cara mirip seperti kue lumpur teman. Namun rasanya pasti berbeda. Kue cara bertekstur garing di luar dan empuk di dalam. Kue ini biasa disajikan pada momen spesial seperti acara festival budaya. Walaupun ukurannya kecil, tapi kalau makan satu buah, rasanya cukup mengenyangkan. Berbeda dengan yang kita lihat di kebun binatang atau lokasi sirkus, di perairan Banda, kita dapat melihat lumba-lumba di alam liar, yaitu di lautan bebas. Ngomong-ngomong, di mana ya lumba-lumbanya? Ayo lumba-lumba, perlihatkan dirimu. Hafiz sudah tidak sabar nih ingin melihat kalian lebih dekat. Sabar ya Hafiz, rezeki nggak akan kemana kok. Berdoa saja, semoga hari ini hari keberuntungan kamu. Yeay! Lihat teman, gerombolan lumba-lumba menghampiri perahu kami. Wah, banyak sekali lumba-lumbanya. Hafiz bahagia banget karena apa yang ia harapkan belakangan ini akhirnya tercapai. Akhirnya keinginan kamu terbayarkan ya Hafiz. Jangan penasaran lagi ya. Lumba-lumba sering terlihat berenang sambil menunjukkan sirip punggungnya saat laut tenang. Waktu terbaik untuk melihat lumba-lumba di sini saat matahari baru saja terbit. Tapi ada kalanya lumba-lumba enggan menampakkan diri. Wala na, makasih lah ya bis pada lumba-lumba gitu deh. Kat bagus terpapa. Teman, kalian ikut tenang juga kan bisa melihat lumba-lumba di laut? Kapan-kapan main ke tempatku ya. Nanti aku ajak melihat lumba-lumba langsung.
terus bannya. Teman, kami adalah anak-anak dari timur Indonesia, tepatnya dari Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pulau kami punya banyak sekali cerita sejarah, teman. Kakekku pernah bercerita pada abad pertama Masehi, Pulau Neira adalah pulau yang ramai didatangi kapal-kapal dagang negara asing. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke sini, jangan heran jika melihat deretan bangunan kuno. Salah satunya adalah gereja tua ini. Tidak hanya bangunan tuanya, sepanjang mata memandang, Pulau Neira juga menyuguhkan lukisan alam yang benar-benar memesona. Ada satu lagi yang menjadi ikon pulau kami, Benteng Belgika namanya. Kami terbiasa bermain di sini karena lokasinya tidak jauh dari rumah. Benteng Belgika berada 30 meter di atas bukit, tepat di tengah-tengah Pulau Neira. Hai guys, indah sekali. Teman, saatnya kami berpisah dengan kawan-kawanku. Pulang. Gak apa-apa kawan, paman gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya, sudah apa-apa ya. Paman, maaf paman. Maaf. Bolang, paman itu punya bolang. Apa itu bolang? Wih, cepet lihat. Ayo lari. Wah, yang tadi paman punya. Waduh, paman tampak buru-buru sekali. Kira-kira paman pergi kemana ya? Kita harus mencarinya untuk mengembalikan barang ini kepada paman. Paman, tunggu! Teman, di sekitar pesisir pantai banyak tumbuh pohon kelapa, termasuk di Pulau Neira ini. Wih, cari paman itu mari. Ayo, kita kasih kembalian tuh barang ini kau. Iya, ayo. Buka sudah, Tiko. Baru buka sudah kau ada itu. Ada mau buka jangan. Selain menggantungkan pada hasil rempah, masyarakat di desa kami banyak juga mengandalkan penghasilan dari pohon kelapa. Paman, ada api itu, paman. Kata minta bantu dari paman. Ayo. Ternyata di atas pohon ada paman yang sedang memanen buah kelapa. Semua bagian pohon kelapa, mulai dari akar sampai ujung daunnya, dapat dimanfaatkan, teman. Ayo kita bantu paman mengumpulkan buahnya. Oh iya teman, saat beraktivitas di sekitar pohon kelapa, pastikan jauh dari bagian batangnya ya. Ada satu lagi. Khawatir ada buah kelapa yang tiba-tiba jatuh, dan jangan sampai kepala kita nantinya yang jadi korban. Hehehe. Mengangkut kelapa cukup menguras tenaga. Gimana enggak? Satu butir kelapa bobotnya lebih dari 1 kilogram. Paman, subahnya paman. Sudah. Yang terbayang di pikiranku, istirahat sambil menikmati segarnya air kelapa muda pasti mantap. Paman, kita minta ya paman. Iya, ini sudah. Iya, yang kan ini. Cukup, aku rasa cukup. Cukup paman. Makasih ya paman. Iya, sudah. Terima kasih kamu sebantu beta kumpul. Iya paman. Sama-sama paman. Wah, asik. Rezeki memang gak kemana, teman. Terima kasih ya, paman. Hampir semua penjuru di Pulau Neira sangat indah. Termasuk di tempat kami memasak kali ini, yang menjadi objek foto terviral di kalangan wisatawan. Hehehe. Ayo kawan, kita mulai memasak. Aku yang akan memotong wortel. Asra akan menyiapkan daun kelor, Hafiz merebus lasuri, dan Adi yang mengupas kelapa. Yang atau cari ya paman-paman yang punya peta itu di mana Pak? Kamu bilang, paman ini mau kali pakai ilmu apa? Barang aneh karena saya jadi tua hilang tiba-tiba. Saya itu baru bangun, betul sudah beli ya. Ya paman, paman
Woi, kerang itu tidak kak? Ada ramu. Ini semua sedang. Sudah. Setelah matang, pisahkan laswi dari cangkang dan dagingnya. Selanjutnya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kemudian, masukkan wortel dan daging laswi sampai matang. Jangan pikirin paman, tenang. Betul insya Allah ketenggap. Pikirin ini saja. Pikirin ini dulu. Kira bapak ada pun enak deh. Masukkan sayur kelor, jagung rebus, tomat, dan air perasan jeruk nipis. Selamat makan! Tumis laswi rasanya gurih, dagingnya kenyal, gak alot saat digigit. Karena kerang ini masih segar, jadi gak ada aroma amisnya sama sekali. Enak kok. Di padis di. Makan itu tahan. Dari buku pintar yang aku baca, siput jala mengandung nilai gizi seperti protein, serta vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Teman-teman. Apa? Baik itu di GMPTI, itu pohon puni. Suang ke dulu. Ini kayak gunung api kok. Iya, batu. Ini beta bilang api nih. Api. Harta karun nih. Gunung api ini. Harta kan gunung api. Adi, kamu masih saja mengira kalau benda ini adalah peta harta karun. Padahal kan ini hanya peta biasa. Nanti kita tanya kakak nanti. Sudah. Jangan pikir itu dulu. Minum dulu. Ayo kita minum. Sudah cepat-cepat. Ayo, habiskan dulu minumannya. Nanti kalau bertemu kakak, kita tanya sama-sama ya. Enak sekali teman-teman. Selamat datang di Benteng Belgika. Kawan, ayo! Saatnya kita bermain. Setelah tumpukan batok kelapa runtuh, tandanya permainan sudah dimulai. Pertama, permainan boy-boyan dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga bertugas menyusun kembali tumpukan batok kelapa dan menjaganya agar tetap kokoh berdiri. Sedangkan tim penyerang bertugas untuk merobohkannya kembali. Tim penjaga dilengkapi dengan bola. Jika bola berhasil mengenai badan lawan, maka pemain tidak bisa melanjutkan permainan. Wah, sayang sekali. Kami malah kalah di babak pertama. Gak apa-apa, semangat kami masih menyala teman. Kali ini saatnya bolang melempar bola. Hore, berhasil. Kali ini kita nggak boleh kalah lagi. Oper. Mantap. Yeay. Tim kami berhasil menyusun batok kelapa dengan sempurna. Kerja bagus kawan. Tunggu deh. Teman, siang ini kami akan membuat makanan ringan khas Banda. Namanya kue manto. Aku yang akan membuat isiannya. Berisi potongan kecil kentang,
wortel, dan daun seledri. Supaya ada rasanya, isian kue manto perlu diberi bumbu. Bumbunya memakai bawang merah, bawang putih, lada, cabai, dan garam yang dihaluskan. Tangan Bibi pasti lebih jago kalau membuat bumbu. Adonan dimasak dengan sedikit margarin, kemudian dibuat hingga berukuran lembaran tipis. Setelah selesai membuat kulit lumpia, sekarang kakak akan menulis bumbu isiannya. Sreng, sreng, sreng. Harum sekali. Setelah bumbu matang, masukkan wortel dan kentang, lalu aduk sampai rata. Kemudian, masukkan ikan goreng yang sudah dihaluskan. Dan aduk lagi teman. Tambahkan sedikit garam. Jadi deh, isian kue manto kini siap digulung. Isi kulit manto dengan tumisan sayuran ini. Lalu gulung dengan rapi. Wah, keren juga warnanya. Mengisi sayurannya jangan terlalu banyak ya, nanti sulit lah digulung. Kue manto kami hampir jadi teman. Susun rapi kue di atas piring, lalu siram dengan santan yang sudah direbus dengan kayu manis. Terakhir, beri taburan bawang goreng. Selesai deh. Proses selanjutnya, ya icip-icip dong. Hehehe. Serbu. Kue manto paling nikmat dimakan saat masih hangat. Campuran sayur dan ikannya yang gurih semakin mantap dengan kuah santan yang harum kayu manis. Pokoknya aroma dan rasanya jadi susah diungkapkan dengan kata-kata teman. Intinya enak banget. Sadap kamu lah. Enak ya? Aku jadi ingat tentang peta tadi. Ayo, kita tanya kakak. Aduh kakak. Wadi, di mana angka-angka barang yang kemana ketulis itu? Iya tuh enggak, tunggu. Hilang. Kak, kemarin kita dapat benda ini. Apa barangnya ini Tahu bola? kak? Coba nih buka. Ini peta kah? Peta harta karun? Ini peta. Pandai angka di mana? Oh kak, ini bukan harta karun kakak? Bukan. Orang bilang peta kamu lawang. Ini peta. Pandai sabda nggak salah punya. Beta akan jalan karena senggol paman. Di benteng sana, terus antup ini jatuh, kan tahu. Sudah boleh mbak pulang. Orang pu barang itu. Ya, ayo. Ya, sudah. Ayo, pulang, ayo. Ayo. Betul kata kakak teman. Sebenarnya kita harus mengembalikan barang ini kepada paman. Pasti paman membutuhkannya. Teman, acara penyambutan turis asing sudah dimulai. Untung kami belum telat. Biasanya tamu disambut dengan tradisi perahu kora-kora. Tradisi ini merupakan simbol kebanggaan masyarakat Banda yang menjadi bagian warisan budaya nenek moyang kami. Welcome to Banda Island, Mr. and Mrs. Senyum kami manis bukan? Betul teman, senyum indah kami menjadi bukti kehangatan dan keramahan kami kepada wisatawan di pulau ini. Ngomong-ngomong, Lang. Woi, paman yang di benteng lang. Iya, paman sini. Ayo, pergi. Ayo. Syukurlah, ternyata paman masih berada di pulau ini. Paman. Ini peta deh. Harta karun. Peta ini berapa? Ini peta Banda Nera. Oh. Karena di Banda sini tempat bersejarah dan hasil rempah-rempahnya itu bagus.
bagi. Bermain, Paman. Oh iya, makasih ya. Ya, Paman. Paman. Teman, kejujuran bukan hanya soal memberi, tapi juga soal mengembalikan apa yang bukan hak kita. Sekian dulu petualangan kami, anak-anak Indonesia Timur, di Pulau Neira, Kepulauan Banda, Maluku Tengah.